Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Afif Syahani. Di kesempatan kali ini kita ingin membahas tentang bagaimana caranya mengubah skripsi menjadi jurnal. Buat yang belum subscribe, like, komen, silahkan untuk subscribe, like, dan komen terlebih dahulu. Oke, di kesempatan kali ini kita akan coba untuk melihat bagaimana caranya mengubah skripsi yang udah teman-teman buat menjadi bentuk jurnal. Nah, di sini saya sudah punya skripsi dari mahasiswa bimbingan saya dan ini kita kerjakan bersama. Dan bagaimana caranya kita mengubah skripsi menjadi dalam bentuk jurnal. Nah, di hadapan teman-teman sekarang sudah ada skripsi yang sudah jadi. Ya, dimulai dari bab pendahuluan, lalu literatur review atau tinjauan pustaka, lalu bab 3 atau metodologi. Mana bab 3? Oke, bab 3 atau metodologi. Lalu bab 4 pembahasan hasil analisis dan bab 5 adalah konklusi. Ya, bab 5 adalah konklusi. Oke. Jadi hal pertama yang harus kita ketahui terkait bagaimana caranya mengubah skripsi menjadi jurnal adalah kita harus tahu kalau misalkan jurnal itu punya bahasa yang singkat, padat, dan jelas, dan struktur bahasanya itu SPOK. Ya, harus sesuai dengan SPOK-nya, subjek, predikat, objek, dan keterangan itu harus pasti dulu. Jadi hal yang pertama yang teman-teman harus lakukan ketika ingin mengubah skripsi menjadi jurnal, pastikan dulu struktur kata dan kalimat dalam skripsi teman-teman itu sudah sesuai dengan SPOK. Kenapa? Karena nanti kita akan mencari inti dan kita akan memadatkan begitu. Oke, kita akan memadatkan dan menjadi lebih simpel begitu. Mana ya? Ininya mana sih? Oke, ini deh. Nah, kita mulai dulu lihat dari sini dari bab pendahuluan ya. Tapi sebelumnya teman-teman juga harus tahu kalau misalkan dalam jurnal ada yang namanya abstrak juga. Abstrak itu adalah seperti ringkasan. Kita nanti akan go to abstrak terakhir aja ya, setelah pendahuluan, literatur review, metodologi, finding, conclusion, dan baru kita ke abstraknya. Kenapa? Karena biasanya saya buat abstrak terakhir. Oke, kita masuk ke pendahuluan dulu. Ini kita jadi bagi dua. Oke, jadi judulnya di sini adalah Analysis of Orientation of Sukuk Issuance in Indonesia, Opportunities and Challenge. Ini sedang proses untuk edit ya teman-teman. Jadi di sini kita masuk ke bab pendahuluan ya. Ini yang jurnal ini udah berbentuk translate bahasa Inggris. Yang skripsi belum. Jadi kita lihat ya di sini kalimatnya sudah sesuai dengan SPOK. Global Competitiveness Report tahun 2019 melaporkan bahwa Indonesia memiliki indikator infrastruktur terendah kedua dan indikator kemampuan inovasi terendah pertama di antara indikator yang lainnya. Nah, ini sudah sesuai SPOK. Lalu yang berikutnya, hal tersebut mengakibatkan Indonesia masih tertinggal apabila dibandingkan dengan negara-negara lain dan dimungkinkan Indonesia masih mengalami kesenjangan infrastruktur di berbagai wilayah. Nah, yang pertama yang harus kita sampaikan di dalam pendahuluan dan nanti kita akan tulis di jurnal atau artikel itu adalah gambaran umum. Nah, gambaran umum mengenai topik yang akan kita bahas. Misalkan kita di sini ingin membahas tentang sukuk issuance in Indonesia, maka topik besarnya adalah misalkan infrastruktur. Ya, karena sukuk selama ini digunakan untuk infrastruktur. Nah, makanya kita berbicara tentang kondisi global infrastrukturnya dulu, gitu. Jadi pendahuluannya seperti itu, seperti segitiga terbalik, mengambil angle yang lebih besar dulu. Nah, lalu berikutnya apa-apa yang penting ya dari skripsi, misalkan begini ya.
ketika kita menulis itu ada yang namanya kalimat inti, ada yang namanya kalimat penjelas. Di sini kalimat intinya adalah Indonesia memiliki indikator infrastruktur terendah. Ini kita beri warna kuning. Nah, kalimat inti kedua adalah pemerintah melakukan inovasi dalam mengembangkan instrumen pembiayaan dengan menciptakan sukuk, begitu. Ini adalah inti kedua. Lalu inti ketiga, penerbitan sukuk pada tahun 2008 bertujuan sebagai sumber pendanaan. Nah, ini adalah inti dari skripsi yang kita tulis, dan ini nanti kita akan padatkan. Artinya ketika penjelasan kita di dalam skripsi terlalu bertele-tele atau tidak to the point, maka itu nanti akan kita hapus. Ya, di sini contoh yang sudah jadi, ini diambil ya, intinya ya sama nih, lowest infrastructure indicator. Lalu inti kedua adalah melakukan inovasi. Government has been bla 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 bla. The government innovates ini adalah inti kedua. Coba lihat teman-teman di sini, adakah kata atau kalimat yang dibuang? Ya mungkin bisa jadi lebih padat karena di bahasa Inggris kan ya. Tapi intinya adalah kalau misalkan itu bertele-tele, kita akan segera cut. Ya. Jadi inti dari kata ini akan kita ambil dan kita akan taruh di jurnal. Gitu ya. Berikutnya, contoh lagi di sini, inti berikutnya adalah penerbitan SBSN pada tahun 2008 bertujuan sebagai sumber pendanaan. Adakah ini ditulis di sini? Oke, sebentar. Oke, sepertinya nggak ada. Karena ini langsung dihapus dan ditulis yang ditulis adalah yang inti-intinya saja. Nah, setelah itu kita juga harus tahu. Kalau misalkan setelah hal-hal yang umum tadi dibicarakan di depan gitu ya, contoh misalkan ketika kita berbicara sukuk, kita berbicara tentang performa sukuk gitu ya, performa infrastruktur, Nah, setelah sedikit membahas tentang hal-hal umum, maka kita bisa langsung spesifik membahas tentang apa yang ingin kita bahas di dalam skripsi ini atau dalam jurnalnya itu tentang sukuk, misalkan gitu ya. Jadi kita langsung loncat ke pembahasan inti. Pak, apakah berapa batasan bahasan umum itu, Pak? Apakah satu halaman, 2 halaman? Ya, itu terlalu banyak. Nah, jadi mungkin 2 paragraf aja cukup untuk menghantarkan kepada tema intinya. Jadi berbicara tentang infrastruktur itu cuma 2 paragraf, langsung spesifik kepada sukuk. Ya, karena kita menulis tentang sukuk di sini. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita lihat ada gambar ya, ada yang lain-lainnya. Ini kalau misalkan bisa kita diringkas saja. Oke. Dan kita langsung masuk ke spesifiknya tentang sukuk tadi ya, sudah langsung spesifik ini. The government innovates in developing finance instrument by creating Sharia-based financing through the issuance of sukuk ya, atau state Sharia securities or state sukuk. Nah, ini kita langsung menuju kepada sukuknya. Jadi paragraf berikutnya hingga paragraf akhir itu adalah berbicara tentang sukuk. Ya. Ini paragraf kedua berbicara tentang sukuk. As Indonesia as country largest Muslim bla 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 has concern about developing an Islamic economy, the progress of existence bla bla bla. Ini berbicara tentang relate tentang sukuk. Tentunya ini diambil dari jurnal atau skripsi yang sudah jadi. Ya, ini paragraf berikutnya juga berbicara tentang sukuk, ya, langsung spesifik. Nah, berikutnya dalam introduction di jurnal itu harus ada yang namanya penelitian terdahulu. Jadi kalau misalkan di pendahuluan kalian belum ada penelitian terdahulu, silakan cari di Google Scholar atau cari di Scopus yang artikel yang berkaitan dengan penelitian kalian. Kenapa? Karena yang namanya artikel itu dia tidak bisa berdiri sendiri, dia harus punya benang merah dari penelitian sebelumnya. Nah, di sini yang kami ajukan atau kami gunakan sebagai penelitian terdahulu adalah penelitian dari Irfan Shauki Beg tahun 2011. Ada kata-kata previous research. Artinya ini adalah kelanjutan dari jurnalnya Pak Irfan Shauki Beg tahun 2011. Ya, jadi
harus ada benang merah dengan penelitian terdahulunya. Nah, kenapa? Karena ketika kita menemukan benang merah, maka kita akan menemukan yang namanya novelty. Kita akan mengajukan yang namanya novelty. Novelty di sini adalah kebaruan, ya. Coba kita lihat di sini adakah yang namanya novelty. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis arah orientasi sesuai dengan berujung. Oke, jadi di sini novelty-nya meskipun tidak tertulis ya, baiknya ada kata-kata novelty ya, tertulis begitu. Jurnal ini punya tujuan untuk memetakan orientasi sukuk berdasarkan 3 hal yang ada di dalam jurnal Pak Irfan Shauqi Beg. Nah, sebelumnya jurnal Pak Irfan Shauqi Beg ini mungkin datanya belum terlalu dalam. Jadi jurnal ini ya ditujukan atau dimaksudkan untuk mencari data lapangan dari konsep apa yang diusulkan oleh Pak Irfan Shauqi Beg. Begitu. Jadi itu adalah novelty dari penelitian ini. Baik. Jadi untuk introduction saya ulang lagi. Yang pertama, teman-teman harus mulai dari hal yang umum. Ya, berikan 1 atau 2 paragraf ya di sini atau 1 paragraf cukup tentang hal yang umum mengenai topik yang terkait. Kalau misalkan kita berbicara tentang sukuk, maka mungkin topik yang terkaitnya adalah tentang infrastruktur. Yang kedua, pastikan SPOK-nya sudah baik, sudah baku, karena nanti kalau misalnya ditranslate akan kacau kalau SPOK-nya tidak baik. Yang ketiga, setelah hal yang umum disampaikan 2 paragraf ya, maka langsung to the point. Apa yang ingin kita bahas? Kalau misalkan kita bahas tentang sukuk, ini berarti sisanya adalah tentang sukuk sampai akhir. Ya, jangan balik lagi ke infrastruktur atau jangan pergi kemana-mana lagi. Bahas fokus tentang sukuk sampai akhir. Yang berikutnya harus ada penelitian terdahulu. Ya, boleh 1, boleh 2, boleh 3, boleh 4, lebih banyak lebih baik, gitu ya. Lalu setelah penelitian terdahulu kita bisa memunculkan yang namanya novelty atau kebaruan dari artikel yang sedang kita tulis. Oke, itu poin pertama tentang introduction. Nah, poin kedua sekarang adalah literature review atau bahasa Indonesianya adalah tinjauan pustaka. Nah, ketika kita menulis tinjauan pustaka, ya, biasanya yang pertama kali ditulis di tinjauan pustaka itu adalah definisi. Kenapa definisi itu penting? Karena kalau misalkan pembaca ingin mengetahui apa itu sukuk, pembaca tidak ngerti, maka dia akan baca ke tinjauan pustaka. Nah, tetapi kalau misalkan di jurnal, tinjauan pustaka atau literatur review yang disampaikan itu tidak boleh terlalu bertele-tele, tidak boleh terlalu dasar. Maka ya, definisi-definisi yang sangat dasar itu dipersingkat di dalam literatur review yang ada di jurnal. Tidak boleh terlalu bertele-tele atau kemana-mana begitu ya. Nah, contohnya misalkan di sini dalam skripsi istilah sukuk berasal dari bahasa Arab sak bla 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 bla. Nah, ini kalau misalkan bisa diringkas saja. Ya, jadi langsung to the point, loncat ya. Hal apa yang berkaitan dengan sukuk yang ada di dalam artikel ini. Contohnya di sini ya, untuk pendahuluan atau untuk definisi dasar ini tidak dituliskan ya. Tetapi langsung loncat kepada the role of state sukuk in Indonesia ya. Langsung melihat peran dari sukuk ya. Ini loncat langsung ke sini teman-teman. Mana ya, the role of state sukuk in Indonesia. Ini kalau deskripsi kan ada jenis, ada tipe, ada apa namanya. Pokoknya yang dasar-dasar begitu ya. Ada mekanisme. Nah, tapi kalau misalkan di jurnal tidak, dia langsung kepada loncat kepada intinya. Nah, di sini peran sukuk negara dalam pembangunan ekonomi Indonesia ini adalah hal berikutnya yang langsung dibahas di dalam literatur review. Teman-teman coba lihat di sini ada sekitar 1 halaman, 2 halaman, 3 halaman yang di dalam skripsi ditulis, tapi dalam jurnal tidak ditulis. Kenapa? Karena ini terlalu dasar ya, atau terlalu basic. Maka ini tidak ditulis. Dia langsung spesifik menulis ke sini, the role of sukuk in Indonesia Economic Development. Peran sukuk negara dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Ya, jadi apa yang ditulis di literatur review itu juga langsung spesifik, tidak bertele-tele. Ya. Ya,
Terus juga anggaran pendapatan belanja ya, beberapa ya seperti pengertian ya itu tidak ditulis begitu ya. Tapi kalau misalkan dirasa features, contohnya misalkan di sini ada fitur-fitur dari sukuk itu dirasa penting untuk pembaca tahu ya, maka kita akan tulis di sini ya. Selanjutnya di sini ada orientasi, karena ini kita mengambil dari jurnal Pak Irfan Syokibek yang terdahulu, maka kami rasa itu penting, maka diletakkan di bagian literatur review gitu. Oke, ini bab 2 atau literatur review. Jadi to recap ya, untuk bab 2 lagi-lagi kalau deskripsi kalian boleh menulis sesuka hati kalian sebanyak-banyaknya tentang definisi. Ya, tapi alangkah baiknya kalau misalkan di artikel itu langsung spesifik pengertian boleh tapi sedikit aja. Lalu sekiranya ada penjelasan yang terkait dengan artikel yang kita tulis itu baru langsung dimasukkan. Ya, jadi inti dari isunya saja. Jadi jangan terlalu banyak pengertian di dalam literatur review jurnal. Baik. Nah, untuk kuantitatif khususnya, mumpung saya ingat, ada yang namanya hipotesis development. Jadi sebelum teman-teman nanti menuju bab 3, teman-teman harus membuat yang namanya hipotesis development. Ya, biasanya tertulisnya H1 atau H2 atau H3. Dan biasanya ada kerangka pemikiran atau model. Ya, itu untuk yang kuantitatif. Tapi untuk yang kualitatif itu nggak ada. Gitu ya. Baik, selanjutnya adalah bab 3. Ini saya langsung aja sampai akhir ya. Nanti mungkin akan dilengkapi oleh Bapak dosen yang lain. Tapi di sini saya terangkan sampai akhir dulu, biar komprehensif. Ada yang namanya metodologi ya, nih kalau deskripsi penelitian terdahulu juga ada ya, kerangka-kerangka konseptual ini ada, tapi kalau deskripsi nggak ada, kalau di jurnal nggak ada ya. Nah, untuk metodologi ini silahkan jelaskan metode yang kalian gunakan, metode analisis yang kalian gunakan. Untuk metode kualitatif itu terbagi menjadi berapa jenis pendekatan. Ya, ada yang namanya pendekatan studi kasus, ada yang namanya library research, ada yang lainnya juga. Bedakan antara jenis penelitian dengan teknik pengumpulan data. Contoh misalkan jenis penelitiannya adalah case study, teknik pengumpulan datanya adalah interview. Nah, itu hal yang berbeda. Jadi case study adalah melihat studi per kasus, misalkan di 3 lembaga wakaf atau di negara tertentu. Lalu bagaimana caranya menemukan data tersebut, mencari data, menggali data? Caranya adalah dengan interview ya kepada pengelola lembaga zakat, misalkan begitu. Nah, dan jangan lupa ketika kita menulis metode penelitian, kita harus memberikan yang namanya justifikasi. Misalkan begini, kita menggunakan case study, lalu kita wawancara kepada salah satu pengelola zakat. Nah, kenapa kita memilih pengelola tersebut? Apakah alasannya itu objektif? Contoh misalkan pengelola tersebut merupakan lembaga zakat tersebut merupakan lembaga zakat terbesar di daerah tersebut. Ya, ataukah kita punya alasan yang lain? Silakan sampaikan secara objektif dan jangan disampaikan secara subjektif. Contohnya subjektif tuh saya dekat rumahnya dengan lembaga zakat tersebut. Nah, jangan seperti itu. Itu tidak bisa diterima alasannya ya. Nah, justifikasi. Nah, di sini kami menyampaikan pendekatan yang kualitatif kami, yaitu pendekatan yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan seterusnya dan seterusnya. Ini adalah definisi pendekatan kualitatif ya. Lalu analisis yang kita lakukan di sini adalah cara mendapatkan datanya adalah dengan konten analisis. Ya, konten analisis adalah teknik untuk menggali dari dokumen-dokumen yang sudah ada. Contohnya kami menggunakan mencari dokumen dokumen report ya atau laporan yang berbicara tentang sukuk seperti itu. Ya, di sini ada jenis dan sumber data. Kalau misalkan di skripsi dipisahkan, tapi kalau di jurnal bisa langsung ya. Jadi tidak terlalu panjang. Oke. Intinya adalah kita menjelaskan sejelas-jelasnya step by step bagaimana kita dari mulai mengambil data ya, lalu bagaimana data yang sudah kita ambil itu kita olah ya, lalu kita presentasikan atau kita sajikan kepada para pembaca itu adanya di
Bab 3, bagaimana how to step-nya. Oke, berikutnya adalah bab 4, result and discussion. Nah, ini adalah bab inti dari penelitian kalian ya. Jadi ketika sudah mencapai bab 4, maka di sini harus ada yang dimengerti bahwa bab 4 itu biasanya kalau saya membagi menjadi dua. Yang pertama adalah finding, yang kedua adalah discussion. Finding artinya kita berbicara tentang data, menyajikan data tanpa adanya opini pribadi kita. Ya, di sini contohnya yang skripsi kita sampaikan data berupa gambar, begitu ya. Kami sampaikan berupa gambar-gambar untuk menunjukkan apa? Menunjukkan tren, ya. Apakah tren dalam sukuk issuance itu meningkat atau seperti apa? Lalu setelah data general kita sampaikan, maka kita langsung fokus kepada rumusan masalah yang pertama. Pak, bagaimana kalau misalkan deskripsi kan ada rumusan masalah tuh Pak. Kalau misalkan di jurnal apakah pakai rumusan masalah? Pakai, tapi dia tidak tertulis secara eksplisit. Nah, di sini juga data yang kita sampaikan ini langsung dipadatkan. Di sini contohnya misalkan ya, ini ada sebuah tabel ya. Ini adalah pemadatan dari tabel yang panjang ini. Ya, ini panjang sekali tabelnya ya. Nah, tabel-tabel ini kita nggak mungkin memasukkan ke dalam jurnal. Karena jurnal itu terbatas halamannya. Maka kita harus padatkan. Bagaimana caranya kita remake lagi tabelnya, lalu kita sebisa mungkin informasinya tidak hilang. Ya, bisa kita dengan ambil general information ya, nanti untuk detail bisa bertanya langsung pada author atau seperti apa. Itu kreativitas kita. Oke. Nah, setelah finding ini ya, berbicara tentang data, tidak ada opini pribadi dari para penulis. Nah, berikutnya ada yang namanya bab discussion. Discussion ini merupakan diskusi atas data yang sudah kita temukan. Nah, diskusi ini bisa merupakan penyampaian dari pribadi penulis ya, tapi sebelumnya alangkah baiknya diskusi ini dimulai dari penelitian-penelitian terdahulu. Jadi according to itu adanya di bagian discussion ya. Kenapa? Karena kita ingin melihat apakah analisis itu bagiannya adanya di diskusi ya. Nah, coba kita lihat di sini bagian diskusi ya, ada langsung spesifik membahas rumusan masalah nomor 2 ya. Kalau di bagian skripsi ini 4.2, kalau saya bagi rumusan masalah jadi 3, 1, 2, 3. Maka di bagian skripsi ada 41, 42, 43. Nah, maka di jurnal pun sama, langsung spesifik 1, 2, 3 begitu ya. Di sini yang nomor 2 adalah challenge and opportunities in sukuk oriented to labor intensive. Ya, ini yang berorientasi pada padat karya. Maka di sini sampaikanlah banyak dari penelitian terdahulu ya, pendapat dari penelitian terdahulu. Ada Irfan Shauki Beg, ya, ada siapa lagi nih, Azri Penny Cahaya Azwari ya, di sini juga ada Penny Cahaya Azwari ya. Nah, ini adalah hasil dari diskusi mereka. Apa yang kita cari dari penelitian terdahulu, kita melihat apakah data yang sudah kita kumpulkan itu misalkan sejalan atau tidak sejalan, atau bagaimana pendapat mereka terhadap data yang kita kumpulkan begitu ya. Nah, di sini karena kita berbicara tentang opportunities and challenge, maka kita juga melihat apakah ada peluang dan tantangan yang hadir dalam pengembangan sukuk begitu. Nah, ini juga lanjut ke rumusan masalah nomor berikutnya ya. 4.3, maka di sini ada rumusan masalah yang berikutnya ya, opportunities and challenge sukuk oriented in optimizing regional potential ya. Ini juga sama ya. Intinya adalah bab diskusi ini adalah bab analisis ya, kita membandingkan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yang kita lakukan, dan boleh ya di akhir kita menyampaikan pendapat kita pribadi. So to recap untuk bab 4 itu adalah finding ya dan discussion. Jadi finding adalah berbicara tentang data ya, data yang kita kumpulkan, kita sajikan dalam bentuk tabel, dalam bentuk grafik, lalu kemudian kita berikan analisis di bab discussion. Bab discussion ini merupakan bab di mana kita menganalisis dengan penelitian-penelitian terdahulu. Oke, yang terakhir adalah bab kesimpulan ya, conclusion. Bab kesimpulan ini dia balik lagi kepada
rumusan masalah kalau di dalam skripsi ya. Jadi rumusan masalah 1 berhubungan dengan finding 4.1 dan berhubungan dengan kesimpulan nomor 1. Bagus ya seperti itu. Jadi kesimpulan 1 ini adalah jawaban atau kesimpulan dari 4.1 ya di dalam skripsi. Kesimpulan 2 ini adalah kesimpulan 4.2 ya. Kesimpulan 3 adalah kesimpulan 4.3. Lalu kemudian 1, 2, 3 ini di dalam skripsi kita padatkan di jurnal. Jadi tidak mungkin kita nulis poin per poin yang begitu banyak, maka kita intisarikan lagi apa kira-kira kesimpulannya. Dan untuk bagian saran ini alangkah baiknya adalah saran yang applicable. Artinya ada orang yang mampu menjalankan, ada orang yang mampu membuat kebijakannya. Ya. So, itu adalah sekilas bagaimana cara menulis, mengubah skripsi menjadi jurnal. Nah, selanjutnya kalau misalkan sudah kita buat, maka barulah kita bisa membuat abstrak. Nah, khusus untuk abstrak, dia seperti mini ringkasan dari jurnal yang setelah kita tulis. Kalau misalkan teman-teman lihat di sini, struktur abstrak itu adalah yang pertama tujuan. Biasanya ada kata-kata begini, the study aim atau the study purpose punya tujuan untuk bla 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 bla. Biasanya apa? To analyze bla 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 bla. Ya, itu yang pertama. Pokoknya abstrak kalian dibuat aja. The study aim atau the study purpose, tujuan penelitian ini adalah, nah itu adalah purpose atau tujuan dari penelitian. Lalu kemudian metodologi. Ya, di sini ada aim, saya kasih warna kuning. Lalu metodologi. Studi ini menggunakan metodologi bla 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 bla. Gitu ya. Lalu kemudian hasil. Hasil dari penelitian ini apa? Ya, setelah aim, metode, lalu hasil, ya, dijelaskan secara singkat. Ya, selanjutnya adalah ekspektasi, ya. This research is expected to able to increase bla bla bla, ya, atau implication atau saran atau implikasi kebijakan bisa juga di dalam abstrak, gitu ya. Jadi setelah kita membuat semuanya, baru kita bisa membuat yang namanya abstrak. Oke, nah sebelum saya tutup, jangan lupa saya mengingatkan untuk menggunakan yang namanya Mendeley atau Zotero. Kenapa? Karena ketika kita tidak menggunakan Mendeley atau Zotero, ketika format jurnalnya berubah, ya ini kalau ini namanya hidup ya, citasinya hidup nih, warnanya berbeda. Ketika jurnal formatnya berubah, maka kita tidak pusing untuk mengubah yang namanya citasi satu persatu. Tapi kalau misalkan kita nggak pakai Zotero atau Mendeley, kita akan kerepotan. Ya, untuk lebih lengkapnya bisa tonton video saya yang lain tentang Mendeley dan Zotero. Baik, kalau misalkan kalian ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Kalau misalkan kalian suka video ini, silakan klik like, subscribe, and comment. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.